Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas anugerah belas kasihan-Nya sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini. Khususnya saya sangat-sangat diberkati, boleh diundang oleh bapak-bapak yang sangat diberkati oleh Tuhan, bahkan senantiasa berbahagia. Walaupun hidup ini tentunya pasti ada hal-hal yang tidak seperti kita rencanakan. Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian, pada pagi hari ini kesaksian saya, kalau saya boleh ambil ayat Alkitabnya itu, yang pertama yang berhubungan dengan Mazmur 23, kemudian mohon maaf, Yakobus 4 ayat 10 sampai 17. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17 dan Filipi 4 ayat 13. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di sini tidak ada ibu ya, bapak-bapak yang diberkati Tuhan. Sebelum saya melanjutkan kesaksian, saya mohon maaf sebelumnya karena saya ditulis di situ entrepreneur. Karena memang saya punya both job. Saya farmer, meneruskan usaha orang tua di kampung di Tanah Minahasa, Sulawesi Utara, dan saya sebenarnya adalah penyidik Polri. Jadi saya sejak saya lulus di Akademi Kepolisian, saya ditempatkan di Jakarta sampai menjadi perwira tinggi, Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian. Kesaksian saya bahwa Tuhan itu luar biasa. Doa orang-orang yang ada di sekitar kita itu sangat-sangat powerful. Kalau saya ingat almarhum papa dan mama saya, terutama mama saya, itu doanya mintanya yang luar biasa, yang tinggi-tinggi sekali. Walaupun saya boleh saksikan di sini kepada Bapak Ibu, saya bukan seorang siswa SD, SMP, ataupun SMA yang berprestasi. Papa saya seorang kopral, dia early resign, katanya sudah 5 kali operasi tempur itu udah sah jadi tentara. Jadi umur 30-an dia berhenti, karena dia mau menjadi petani supaya bisa beli mobil. Kembali kepada doa yang powerful Bapak sekalian. Ibu saya tuh selalu berdoa buat saya. Walaupun saya kadang-kadang berpikir, waduh, saya di sekolah nih biasa-biasa saja, cenderung nilainya tuh passing grade saja. Dan saya suka merasa, aduh kasihan mama saya ini. Jadi ada cerita lucu bapak-bapak sekalian. Biasanya kan kalau kita di sekolah SD, SMP gitu, ada anak-anak yang dipilih. Misalnya seperti ada pejabat datang. Nah pada saat itu saya masih ingat Jenderal H.V. Worang itu gubernur Sulawesi Utara datang berkunjung di desa kami. Anak-anak dipilih, kemudian orang tua diundang karena pejabat datang. Mama saya tanya, kenapa kamu tidak dipilih? Kalau kamu dipilih kan kamu bisa foto-foto dengan Bapak Gubernur.
Nah di situ saya, aduh kasihan mama saya. Nah ini kalau saya bilang roh Tuhan yang sayang kepada saya. Dan saya cari akal bagaimana mau menyenangkan mama saya ini. Jadi pada saat acara selesai, setelah makan siang, Bapak Gubernur itu sudah mau pulang. Kalau dulu kan foto-foto bukan seperti sekarang bapak-bapak. Foto-foto keliling di kampung itu ya. Saya bilang sama mama saya bilang, Mam, tolong bilang itu tukang foto, fotoin saya. Wah nanti kamu mau foto berapa biji? Ya paling dia sudah foto-foto, ditanya masih ada berapa lagi, berapa kali kuti kata orang Manado gitu. Dia bilang, oh ini masih ada 10. Oh ya udah nanti saya bayar. Tapi mama saya bingung, mau ngapain ini anak? Waktu saya kelas 5 SD. Pada saat Pak Gubernur mau pulang, saya lari, kan ada ajudan saya lari. Mungkin beliaunya lihat ini anak kecil mau ngapain. Sampai di depan beliau saya bilang, selamat siang Bapak Gubernur. Nama saya Winston Tommy Batuliu. Boleh salaman Pak Gubernur? Oh boleh. Wah nama kamu luar biasa, itu pemenang Perang Dunia Kedua. Winston Churchill katanya. Terus setelah saya salaman, bilang ya sekolah baik-baik ya, nanti biar jadi gubernur kamu. Tapi saya bilang jadi gubernur gimana, sekolahnya aja pas-pasan. Kemudian saya bilang, Pak Gubernur boleh foto? Oh boleh. Tukang fotonya sudah siap, foto. Tapi ya ini cerita lucu lagi Pak. Hari Seninnya di sekolah saya dibully sama teman-teman. Wah kamu curang, kamu nggak dipilih, kamu kan bodoh di sekolah. Terus saya bilang, kalian yang bodoh. Kalian foto dengan Pak Gubernur rame-rame, saya hanya berdua. Tapi dengan kasih tentunya, namanya anak-anak. Berjalannya waktu Bapak Ibu, Tuhan itu sangat baik sama saya. Seperti yang saya sampaikan tadi, semuanya hanya karena anugerah. Saya terinfluence dengan mama saya yang suka berdoa yang besar-besar mintanya kepada Tuhan. Dan saya bilang, Tuhan saya ingin sekolah ini, sekolah itu, sekolah ini, sekolah itu. Dan yang luar biasa, saat mau masuk SMA, kan zaman kita ini sudah ada istilahnya SMA favorit. Jadi nilai rata-ratanya tuh minimal 7. Saya datang ke kota Manado bersama orang tua ke paman saya yang dia dekan di Universitas Samratulangi. Jadi ini agak nepotisme juga waktu itu. Jadi paman saya bilang, kamu mau sekolah di mana? Ada 3 sekolah favorit yang dia bilang. Saya dalam hati saya, dia belum lihat ijazah saya nih. Nah ijazah saya itu kalau dirata-ratakan ya 6,9 berapa, jadi tidak sampai 7 bapak-bapak. Terus saya bilang, oh iya terserah om aja. Mana ijazahnya? Dia lihat, wah, oke. Tapi dia tidak mempermalukan saya. Dia bilang, oke, besok pagi-pagi bangun pergi sama om. Dia bilang sama papa sama mama saya, Brur sama Ses, mau nginep atau mau pulang ke kampung lagi? Oh kita mau pulang. Soalnya saya mau istirahat. Dalam hati saya, baru 7:30 mau istirahat gimana nih? Pasti dia mau bicarain tentang ijazah saya. Orang tua saya pulang, dia bilang sama istrinya yang tante saya, karena tantenya saya itu adik daripada mami saya. Dia bilang, Ika, ada kita mau bilang pengana, katanya, pakai bahasa Manado. Ngana bilang, Ngana mau tidur. Enggak ada, ini penting. Jadi mereka dosen kan banyak kos-kosan, rumahnya. Dia pergi ke pavilion. Ya saya pergi ke samping pavilion kan dulu Pak, kaca-kaca nako kan zaman-zaman itu, tahun 80-an. Saya nguping. Om saya bilang gini, coba Ngana lihat ini. Waktunya 3 menit lagi. Oh 3 menit lagi. Pendek kata Pak, saya bisa diterima dengan syarat-syarat tertentu, kemudian saya bisa ada sebagaimana adanya saya. Tapi ini yang mau saksikan kepada Bapak Ibu bahwa hidup itu tidak seperti yang kita impikan. 2016 saya menjadi perwira tinggi. Kemudian di 2018 almarhum istri saya tuh terdeteksi kanker.
Nah, saya kerohanian saya dibangun seperti apa saya sampaikan tadi. Saya berusaha untuk berdoa, saya bilang, Tuhan, tidak ada yang mustahil, dan lain sebagainya. Dengan segala daya upaya sudah kita lakukan. Namun demikian, seperti tadi yang saya bilang tadi di Yakobus 4, segala sesuatu ada di tangan Tuhan. Hidup ini bukan hanya tentang berkat, hidup ini bukan hanya tentang bahagia, tapi banyak hal yang Tuhan boleh izinkan terjadi kepada kehidupan kita untuk kebaikan kita. Karena di dunia ini hanya sementara, dan saya berusaha, seperti tadi pagi saya berdoa terus, Tuhan, biarlah saya berbicara, saya dilingkupi oleh kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan saya. Karena semuanya hanya karena anugerah dan belas kasihan Tuhan. 2023 istri saya pass away, Bapak Ibu. Itu suatu hal yang sangat-sangat berat yang pernah saya rasakan. Sampai saya berpikir, kenapa ini terjadi? Bayangkan kami merencanakan untuk retired di kampung. Kita membuat farmhouse di kebun. Pada saat farmhouse-nya selesai dengan fasilitas yang menurut ukuran saya sangat-sangat menyenangkan, istri saya pulang ke rumah Bapak. Tapi yang luar biasa, seperti Filipi 4 ayat 13, saya diberikan kekuatan oleh Tuhan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Karena hidup ini bukan sekedar kita menerima berkat, kita sukses, tapi hidup ini banyak hal yang kadang-kadang kita tidak mengerti apa maksud Tuhan. Tapi saya berbahagia, saya diingatkan lagi pada pagi hari ini, seperti tadi penyampaian daripada pimpinan Full Gospel Businessman Pak Dharma ya, kita harus tetap berbuah. Apapun badai yang menghadang, kita tetap harus berbuah. Karena Tuhan ada pada kita. Saya mohon maaf, tadi saya tidak menulis pangkat dan gelar akademi saya, karena saya worry, wah ini orang-orang hebat, nanti saya taruh gelar akademi saya, ternyata banyak yang lebih hebat lagi daripada saya. Biarlah saya boleh berbicara apa adanya saya, Winston Tommy Watuliu, saya lahir di Tanah Minahasa, saya bangsa Minahasa yang ada di negara Republik Indonesia, dan saya sangat-sangat berbahagia melihat bapak-bapak yang luar biasa. Saya kaget lihat Bapak Gembala, umur 75 masih seperti umur 45. Juga Bapak yang di sebelah kanan saya duduk tadi, Bapak Alek, saya tanya, Pak, ini kapan didirikan? Beliau bilang tahun 86. Saya, wah itu saya baru lulus SMA kalau kayak begitu. Terus beliau bilang itu ada yang temannya beliau bergabung pada umur 20. Sekarang sudah umur seperti sekarang ini. Tapi yang jelas Bapak Ibu, saya sangat-sangat bersukacita pagi ini, saya sangat-sangat diberkati, dan ucapan terima kasih saya hanya dalam bentuk doa, tapi saya pikir ini powerful. Doa saya supaya wadah ini semakin dipakai Tuhan untuk menjadi berkat, dan semakin menjaring anak-anak muda. Karena sekarang kan mungkin waktu didirikan masih pada muda-muda kan bapak-bapak. Nah sekarang sudah rata-rata di atas 50, 60. Berarti challenge-nya lagi, tantangannya adalah bagaimana kita membawa anak-anak kita untuk boleh meneruskan wadah ini. Terima kasih banyak. Pangkat saya sekarang Inspektur Jenderal Polisi. Dan saya bersyukur saya semakin dikuatkan hadir di sini. Walaupun 2 tahun lalu istri saya meninggal. Oh ya Pak, Bapak Ibu, saya perlu informasikan, saya barusan menikah lagi. Karena kita harus move on, walaupun banyak tantangan. Terutama dari putra saya yang nomor 1. Putra saya yang nomor 1 dia tidak mau terima, tapi saya tetap mendoakan. Saya bilang, kamu boleh marah sama papa,
Dan Papa tidak akan pernah marah sama kamu. Karena darah yang mengalir di tubuh kamu itu adalah darah Papa. Saya tambah sedikit Pak, setengah menit. Situ kesaksian lagi saya bisa melihat. Saya saja sebagai manusia sayang banget sama anak saya. Apalagi Bapa di surga. Dia akan lebih sayang kepada kita. Itu manusia biasa, saya manusia biasa yang suka banyak kekurangan, tapi kita sayang sama anak kita. Apalagi Bapa di surga. Jadi Bapak Ibu tetap semangat, tetap berbahagia, dan semakin menjadi berkat, dan semakin sehat, walaupun umur boleh 75, tapi kalau mobil tuh ya mobil-mobil Amerika kan Pak. Kalau Ford, Chevrolet segala macam boleh usia tua, tapi kalau dipelihara ya powerful juga. Tuhan memberkati. Yes. Shalom. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In the darkest night, you are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I have lived in the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything, Lord. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so